pagi, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Pagi ini kita mau beribadah. Kita akan bersama-sama dengan saya, Miss Yani, kemudian ada Miss Wira, lalu ada Miss Dewi, ada juga Miss Nia. Oke, baik anak-anak, mari kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Silakan Miss. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini buat kami semua. Kami boleh berkumpul untuk beribadah online. Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, tiba waktunya kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Anak-anak silahkan menyiapkan persembahan di rumah masing-masing. Jangan lupa ya, masukkan ke dalam celengan yang sudah kalian buat. Nah sekarang kita akan angkat satu pujian, God is so good. Oke? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
kita akan minta Miss Dewi untuk berdoa persembahan. Dipersilakan Miss Dewi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk berkat dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan di rumah kami. Tolong Tuhan berkati Tuhan, sehingga persembahan yang sedikit ini boleh menjadi berkat dan menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Segala seru dan doa kami hanya kami pinta beralaskan kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Miss Dewi, terima kasih. Anak-anak, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyaksikan satu tampilan dari teman kita kelas 3. Baik anak-anak, terima kasih untuk tampilan dari teman kita kelas 3 ya. Kini tiba waktunya kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
Shalom anak-anak. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengarkan bersama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami sehingga kebenaran firman Tuhan dapat terus menjadi berkat dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang Miss Feni kasihi. Nah, anak-anak, kalau kita boleh melihat ke belakang bagaimana cerita tentang Yakub dan Esau itu berjalan. Nah, hari ini masih di dalam cerita Yakub dan Esau. Nah, kalau kita kemarin sudah mendengarkan bagaimana Yakub dan Esau terjadi sesuatu di dalam kehidupan mereka, bagaimana Yakub menipu dan akhirnya meninggalkan rumah mereka. Nah, hari ini ada sesuatu yang baik yang ingin diceritakan melalui kehidupan Yakub dan Esau. Apa itu ya? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-32 sampai yang ke-33 diceritakan bagaimana pada akhirnya Yakub akan bertemu dengan Esau. Nah, anak-anak, siapa yang di sini kalau misalnya bertengkar kemudian bermaaf-maafan? Nah, hari ini kita belajar dari cerita Yakub dan Esau. Setelah apa yang dilakukan oleh Yakub dengan menipu, mengambil berkat yang seharusnya untuk Esau tetapi akhirnya diberikan kepada Yakub. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yakub bertemu dengan Esau. Wah, pasti sangat takut sekali. Ya kan anak-anak? Ya betul. Pada pasal yang ke-32 diceritakan bahwa Yakub takut bertemu dengan Esau. Tetapi pada pasal yang ke-33 diceritakan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam pengharapan akan belas kasihan Tuhan yang dia sudah boleh naikkan kepada Tuhan, Yakub naikkan kepada Tuhan di dalam doanya sehingga bisa dapat bertemu dengan Esau dengan baik. Di pasal ke-33 diceritakan Yakub akhirnya bertemu dengan Esau. Bagaimana ceritanya? Ini Miss Feni bacakan buat kalian. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai di dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, diciumnya dia lalu bertangis-tangisanlah mereka. Nah, anak-anak, ternyata kisah dari Yakub dan Esau ini diakhiri dengan sebuah pertemuan yang indah. Ternyata Esau telah mengampuni, memaafkan Yakub dengan segala apa yang telah dilakukannya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Pernahkah anak-anak bertengkar dengan teman-temanmu? Oh, waktu masih sekolah mungkin iya ya. Sekarang kita belajar dari rumah, tidak bertemu dengan teman-teman. Tapi bisa nggak bertengkar sama kakak atau adik? Bisa ya. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan kita diajarkan untuk kita boleh memberikan saling pengampunan kepada teman ataupun kepada kakak ataupun kepada adik kita. Bahwa pertengkaran itu tidak baik, tetapi yang baik adalah pada saat kita boleh saling memaafkan dan mengampuni. Nah, anak-anak, biarlah cerita tentang Yakub dan Esau ini memberi sebuah pengajaran yang baik kepada kita untuk kita boleh saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah, biarlah anak-anak boleh diberkati dan biarlah kita boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pagi ini. Kita akan tutup dengan memujikan Bapa terima kasih.
mari kita kembali menjalani aktivitas kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati keluargamu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.